Jamal menyesap kopi hitam yang terhidang di meja, lalu dihisapnya rokok kretek yang terselip di jari telunjuk dan jari tengahnya dalam-dalam. Nampak jelas wajah Jamal sangatlah tertekan. Ayo Pak, kita harus ke rumah Ustadz Zainal sekarang. Bapak harus buktikan kepada para warga kalau Bapak itu nggak salah. Suara lembut Bu Juminah membuyarkan lamunan Pak Jamal. Pak Jamal menoleh menatap sang istri yang tersenyum manis ke arahnya. Kecantikannya bahkan masih terpancar kuat di usia pernikahannya kini. Pak Jamal pun bangkit. Ia menunggu istrinya yang sedang berbalik badan mengunci pintu depan rumahnya. Dengan mengenakan baju terusan berwarna coklat yang dipadukan dengan kerudung berwarna senada, tentulah membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Pak Jamal mencuri pandang sambil memandangi wajah istrinya yang seolah tak berubah. Sampean kenapa liatin aku kayak gitu? Pakai curi-curi pandang segala. Tanya Bu Juminah sambil mencubit perut suaminya. Aduh, enggak Bu. Aku cuman heran aja. Kok bisa-bisanya ya Pak Karmo nuduh aku nyantet Bu Rohana karena berpikir aku masih gak terima dengan kejadian masa lalu. Buat apa aku sibuk ngurusin istrinya si Karmo? Lawang istriku jauh melebihi Rohana kok. Ujar Pak Jamal membuat Bu Juminah tersipu malu bagaikan ABG. Kedua pasangan itu berjalan menuju rumah Ustadz Zainal yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumahnya. Di musola yang ada di depan rumah Pak Ustadz lah sumpah pocong akan digelar. Saat Jamal dan istrinya sedang berjalan menuju ke rumah Ustadz Zainal, 4 orang mengendarai motor dari arah utara berhenti menghadang Jamal dan istrinya. Jamal mengenal keempat orang itu karena mereka adalah warga di desa itu juga. Keempat orang itu turun dari motor, kemudian langsung menerjang ke arah Jamal. Entah apa yang terjadi, yang jelas Jamal dihajar habis-habisan oleh keempat orang itu. Juminah yang melihat hal tersebut pun berusaha untuk melindungi suaminya. Tenaga miliknya tentulah tak sebanding dengan tenaga keempat pria yang berusia 30 hingga 40 tahunan tersebut. Kalian apa-apaan ha? Kenapa kalian pukuli kami? Saya sudah turuti tantangan sumpah pocong itu. Dan sekarang saya mau menuju ke rumah Ustadz Zainal. Tanya Jamal sambil memeluk istrinya yang juga jadi korban amukan. Sampean gak usah sok gak tahu. Sampean sengaja kan menghindari sumpah pocong dengan cara yang busuk. Justru karena ini kami jadi yakin kalau sampean ini memang benar-benar dukun santet. Ayo ikut kami. Ujar pria bernama Gino sambil menarik paksa tubuh Pak Jamal. Sedangkan satu orang pria bernama Gatot menarik lengan Bu Juminah dengan kasar. Dua orang lainnya kembali ke motor mereka dan melaju pelan di belakang Jamal beserta Juminah. Umpatan, makian, dan pertanyaan yang keluar dari mulut Jamal serta Juminah sama sekali tak dihiraukan oleh mereka. Saat melintasi rumah Ustadz Zainal, Jamal dibuat bingung karena mereka terus menggiring dirinya menuju ke utara ke rumah Pak Karmo. Di sana, tampak beberapa warga berkerumun. Mereka memandang ke arah Jamal dan Juminah dengan tatapan kebencian. Dua warga bahkan tampak berlari kemudian melayangkan bogem mentah ke wajah Jamal yang sudah babak belur. Beruntungnya, Ustadz Zainal yang kala itu sudah juga ada di situ, berhasil sedikit meredam ketegangan para warga. Orang yang sedari tadi mencengkeram lengannya pun mendorong tubuh Jamal hingga tersungkur di tanah. Jamal terbatuk-batuk, hidung dan bibirnya mengeluarkan darah. Pelipisnya pun lecet. Juminah pun tak luput dari luka, meskipun tak separah suaminya. Hanya kening dan sisi bibirnya yang lebam. Sebenarnya ada apa ini Ustadz? Kenapa saya dipukuli? Fitnah apa lagi yang keluar dari mulut Karmo? Tanya Jamal sambil memegangi perutnya yang nyeri akibat tendangan yang sempat ia alami. Alah, sudah tua pintar acting. Ngaku aja kenapa sih? Bukan fitnah yang keluar dari mulut Karmo, tapi nyawanya yang keluar. Kamu santet dia demi menghindari sumpah pocong, ya kan? Dasar biadab. Umpat seorang pria yang ternyata adalah Yono. Jamal terkejut sekaligus bingung. Ia menatap ke arah dalam rumah Karmo. Terlihat Yunis sedang mengaji di samping sebuah jasad. Siapa itu? Siapa yang terbaring di lantai itu Ustadz? Tanya Jamal. Ustadz Zainal tak langsung menjawab. Ia memandang Jamal lekat, seolah sedang berusaha menggali informasi dari mimik muka Jamal. Siapa itu Ustadz? Tolong jawab saya.
Tanya Jamal lagi dengan suara meninggi, membuat Ustadz Zainal terhenyak. Itu Karmo, dia meninggal tadi pagi. Yuni nemuin ayahnya meninggal setelah jam 5 pagi. Apa yang sampean lakukan Pak Jamal? Tanya Ustadz Zainal menyelidik. Menuduh tanpa bukti itu fitnah Ustadz. Urus dulu pemakaman Karmo. Setelah itu, lakukan segera sumpah ini. Ada atau tidak ada Karmo, saya akan tetap melakukan sumpah pocong ini. Ujar Jamal mantap. Jamal berusaha berdiri tegak dengan dibantu sang istri. Dengar kalian semua. Dengar. Sumpah pocong akan tetap dilaksanakan. Saya siap menerima konsekuensinya bila memang salah. Tapi saya bersumpah jika semua ini adalah fitnah yang ditimbulkan oleh seseorang. Jika orang tersebut mati, saya tidak akan memaafkannya sebelum sakit hati saya hilang. Dan jika orang yang memfitnah saya masih hidup, maka saya berdoa supaya kesialan akan ditimpakan kepadanya. Alah, gak usah banyak ngomong. Kita buktikan aja nanti. Maling mana ada yang ngaku. Nyesel saya pernah kerja kesampean. Cuy, ucap Yono. Pak Jamal menunjuk orang-orang di sekelilingnya dengan telunjuknya. Raut wajahnya menampakkan kemarahan yang dalam. Kalau kalian masih banyak bicara, saya tantang kalian melakukan sumpah pocong dengan saya. Kalau saya yang salah, saya siap diadab. Tapi jika ini semua ternyata hanya fitnah, maka kalian yang akan celaka secelaka-celakanya. Gimana? Apa kalian mau menerima tantangan dari saya? Tantang Jamal. Setelah mendengar ucapan dari Jamal, para warga pun terdiam. Yang dari tadi berkata kasar dan menuduh Jamal, kini diam 1000 bahasa. Tak ada yang berani mengambil tantangan tersebut karena mereka takut kalau apa yang dituduhkan oleh mereka ternyata salah. Sudah. Urusan sumpah ini kita lanjutkan nanti. Sekarang kita urus jenazah Pak Karmo dulu, tegas Ustadz Zainal. Ustadz Zainal pun membopong Pak Jamal dan mendudukkannya di sebuah dipan bambu di samping rumah Pak Karmo. Yuni yang sedari tadi sibuk mengaji di samping jasad Pak Karmo menatap datar ke arah Jamal. Setelah semua hal dilakukan, mulai dari memandikan, mengkafani hingga mensolati, jenazah pun dibawa ke pemakaman menggunakan keranda. Jamal yang sedang kesakitan memutuskan untuk duduk di depan rumah Karmo yang kosong dengan ditemani oleh istri tercintanya. 4 warga lain yang sempat memukulinya tadi tetap tinggal dan menjaga agar Jamal tidak melarikan diri. Jamal menatap tajam satu persatu wajah orang yang sempat memukulinya tadi. Sumpah ini yang kalian mintakan? Kalau setelah sumpah ini aku terbukti baik-baik saja dan ternyata kalian salah duga, jangan tuduh aku lagi. Kalau kesialan mengejar kalian, ingat, doa orang yang terzolimi itu mudah terkabul. Lagi pula, orang gila mana yang meyakini anak usia 4 tahun yang mempelajari ilmu santet dari orang tuanya, hah? Bentak Jamal. Keempat orang itu membuang muka enggan menjawab. Namun dari raut wajah mereka tampak jelas keraguan yang menjalar. Keraguan akan kebenaran dari apa yang mereka tuduhkan. Waktu demi waktu berlalu. Para peziarah berkumpul di depan musola milik Ustadz Zainal. Sambil merasakan jantung yang berdebar, mereka tak sabar untuk menyaksikan acara yang sakral itu. Jamal tampak berbaring di atas sebuah kain kafan yang terhampar di atas lantai keramik berwarna putih. Setelah semua syarat terpenuhi, maka pengambilan sumpah pun dilakukan. Di luar musola, puluhan orang bahkan ratusan orang berdesakan untuk menyaksikan jalannya pengambilan sumpah. Saya bersumpah, jika saya memang benar-benar yang melakukan praktek ilmu santet, maka saya siap diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ini semua tak terbukti dan ternyata ini hanyalah fitnah semata, maka saya, Jamaluddin Sutarjo, dengan kesadaran penuh berdoa untuk meminta agar balasan bagi para penyebar fitnah untuk disegerakan turun di dunia ini secepat-cepatnya, sepedih-pedihnya, dan sehina-hinanya. Itulah sebagian dari sumpah yang terucap oleh Pak Jamal. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, kain kafan yang membungkus tubuh Jamal pun dibuka. Jamal berusaha berdiri dengan dibantu oleh Ustadz Zainal. Sebelum para warga membubarkan diri,
Jamal membuat suatu permintaan di depan Ustadz Zainal. Ustadz Zainal, saya mohon sama sampean. Selama seminggu ini, tolong izinkan saya dan istri saya tinggal di sini. Karena kalau saya pulang ke rumah, pasti nantinya ada aja yang menuduh saya melakukan hal yang tak masuk akal di rumah saya. Tapi kalau saya tinggal di sini, saya yakin masyarakat jadi lebih percaya kalau saya gak berbuat apa-apa. Apa saya boleh tinggal di sini, Ustadz? Tanya Jamal. Ustadz Zainal pun menyanggupi dan siap menampung Pak Jamal selama seminggu ke depan. Hari demi hari berlalu, dan ini adalah hari ketiga sejak pengambilan sumpah dilaksanakan. Hari demi hari berlalu, dan ini adalah hari ketiga sejak pengambilan sumpah dilaksanakan. Pada malam itu, Pak Jamal baru saja pulang dari menghadiri acara tahlilan di rumah Pak Karmo. Namun anehnya, hampir separuh dari warga justru tak hadir dalam acara tahlil tersebut. Hal yang sama pun terjadi pada para ibu-ibu yang biasa mempersiapkan hidangan di dapur. Jika pada malam sebelumnya ada hampir 20 orang yang bekerja di dapur, kini justru hanya 3 orang saja yang tersisa. Ada banyak hal yang terjadi dengan warga di kampung tersebut, termasuk keempat orang yang memukuli Jamal beserta istrinya. Gino, Roy, dan Beno, orang yang sempat memukulinya terlibat kecelakaan di saat yang bersamaan. Kala itu, mereka sedang membawa rombongan ziarah dan mobil pick-up yang mereka kendarai mengalami pecah ban dan membuat mobil menabrak tiang listrik. Ada banyak korban yang terluka, tapi yang paling parah adalah mereka bertiga yang duduk di depan. Sedangkan di sisi lain, Gatot sedang tertimpa masalah besar juga. Ia terkena penipuan melalui telepon. Saldo di rekeningnya sebanyak 30 juta raib hanya menyisakan sejumlah 50.000 rupiah. Begitupun dengan Yono dan beberapa warga lainnya yang mengalami kesialan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang suaminya terkena begal, ada yang istrinya dibawa kabur orang lain, ada pula yang anaknya terjerat narkoba, dan banyak lagi yang lainnya. Pada hari kelima setelah pengambilan sumpah, keadaan Pak Jamal dan Juminah tampak baik-baik saja. Bahkan mereka berdua tampak lebih segar dari sebelumnya. Mengetahui Gino dan 2 orang kawannya sedang dirawat di rumah sakit, Pak Ustadz Zainal pun mengajak Pak Jamal beserta istrinya untuk menjenguk mereka. Akan tetapi, Pak Jamal menolak dengan alasan dia masih belum bisa memaafkan para orang yang telah memukuli dirinya dan juga istrinya. Ya sudah Pak Jamal, saya paham dengan perasaan sampean. Kalau misalkan saya sendiri ada di posisi Pak Jamal, belum tentu saya bisa sekuat dan setegar sampean, ujar Ustadz Zainal. Terima kasih Ustadz, sampean sudah memperlakukan saya dan suami saya dengan baik. Bahkan sampean sangat berarti buat kami, ucap Bu Juminah sambil tersenyum. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau gitu saya sama istri dan anak saya mau pamit dulu. Kami mau menjenguk Gino dan teman-temannya. Ustadz Zainal pun pergi dengan mengendarai motor metik miliknya. Malam harinya, saat dimana hampir semua orang terlelap, jam menunjukkan pukul 11 malam. Kala itu, Pak Jamal dan istrinya sedang bersiap untuk beristirahat. Bu, jenuh ya, selama seminggu kayak dikurung begini. Gimana ya padi kita di sawah? Sekarang kan Yono udah gak mau bantu kerjaanku, ujar Pak Jamal. Bu Juminah membelai pundak suaminya tersebut. Sampean tenang aja Pak, sebentar lagi kita sudah bebas mau ngapa-ngapain. Nanti kita sama-sama lihat padi kita di sawah ya. Sekarang sampean gak usah terlalu banyak mikir, mendingan sampean istirahat aja dulu. Pak Jamal mengangguk. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang ada di kamar tamu milik Ustadz Zainal. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pun terlelap. Juminah, Juminah. Terdengar suara seorang lelaki memanggil Juminah. Namun saat ia melirik ke sekitar, ia tak mendapati seorang pun ada di sana. Tak lama kemudian, Juminah yang tadinya ada di dalam kamar beserta suaminya, tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Tempat tersebut sangatlah asing dan gelap. Kabut tebal tampak mengambang di atas tanah. Angin kencang tiba-tiba bertiup menerbangkan kabut yang ada di atas tanah. Mata Bu Juminah pun terbelalak kala menyadari bahwa ia berdiri di tengah-tengah sebuah makam. Dari sebuah kuburan, ia melihat sebuah tangan menyembul. Tak lama setelahnya, 2 tangan lainnya menyembul dari makam yang ada di sebelahnya. Sosok itu merangkak keluar dengan cepat. Bu Juminah ingin berlari, namun seolah kakinya terkunci tak dapat digerakkan.
Dalam hitungan detik, makhluk di depannya pun sudah berdiri di depannya. Dua sosok yang tak asing itu menatap Juminah dalam-dalam. Ya, mereka berdua adalah Rohana dan Karmo. Wajah mereka berdua tampak pucat dengan mengenakan pakaian serba putih. Rambut Rohana tampak acak-acakan bercampur dengan tanah. Rohana dan Karmo tampak melayang mendekat hingga hanya berjarak beberapa jengkal. Juminah dapat merasakan tubuhnya bergetar hebat, menahan ketakutan yang teramat sangat. Jangan takut, Jun. Aku dan suamiku cuma mau minta maaf sama kalian berdua. Tolong maafkan kami. Ternyata yang salah bukanlah Jamal, melainkan orang lain. Kebenaran akan terbongkar sebentar lagi. Itulah ucapan yang keluar dari mulut Rohana sebelum akhirnya mereka menghilang bagaikan asap. Juminah pun membuka matanya. Ia terkejut sekaligus lega setelah menyadari bahwa semua ini hanyalah mimpi. Ia pun segera membangunkan suaminya, lalu menceritakan semua mimpi yang ia alami barusan. Tak lama setelah ia selesai bercerita, tiba-tiba Pak Jamal mendengar pintu depan rumah Ustadz Zainal diketuk dengan keras. Seorang laki-laki berulang kali memanggil nama Ustadz Zainal. Pak Jamal pun keluar dari kamarnya bersamaan dengan Ustadz Zainal yang juga keluar dari kamarnya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Yono. Melihat Pak Jamal berdiri di samping Ustadz Zainal, Yono pun segera menggapai tangan Pak Jamal, kemudian menciumnya sembari menangis meminta maaf. Ia mengaku salah dan meminta agar Pak Jamal bisa melupakan semua kesalahannya. Sudah, gak usah seperti itu. Saya hargai permintaan kamu. Tapi maaf, saya masih butuh waktu untuk bisa memaafkan semuanya, ucap Pak Jamal. Yono mengangguk paham sambil menghapus air matanya. Ustadz Zainal menanyakan apa maksud kedatangan Yono di tengah malam itu. Yuni, Pak Ustadz, dia akar dari semua permasalahan ini. Kematian Bu Rohana dan Pak Karmo bukan kesalahan Pak Jamal, tapi Yuni yang sudah memberikan racun kepada mereka berdua, terang Yono. Hah? Apa? Kamu jangan menyebar fitnah baru, Yono, tegur Pak Jamal yang berdiri di samping Ustadz Zainal. Enggak, Pak, saya serius. Tadi dia datang ke rumah saya dan menceritakan semuanya pada saya dan Lasmi. Dia merasa bersalah dan ketakutan karena selalu dihantui kedua orang tuanya. Apalagi setelah tahu bahwa orang-orang yang menzolimi Pak Jamal banyak yang terkena balasannya. Akhirnya Yuni pun ketakutan karena dia merasa jadi orang yang paling bersalah. Dan dia gak mau hidup menanggung rasa bersalah. Sekarang dia di mana? Tanya Pak Jamal pada Yono. Di kantor polisi, Pak. Dia mau menebus semua kesalahannya dengan menyerahkan diri ke polisi. Tadi saya sama para peto yang anterin dia ke polsek. Ya sudah, kalau gitu besok saya ke polsek dengan beberapa warga, ujar Pak Jamal. Keesokan harinya, Pak Jamal dengan ditemani sang istri beserta Ustadz Zainal dan beberapa warga yang lain memutuskan untuk menemui Yuni yang ada di kantor polisi. Yuni tak dapat membendung tangisannya saat Pak Jamal datang menemuinya. Yuni bersimpuh di kaki Pak Jamal sambil meminta maaf. Maafin saya, Pak. Maafin saya karena kebencian saya kepada orang tua saya membuat sampean yang jadi korbannya. Saya sudah mengakui kalau saya yang sengaja memberi racun di minuman bapak sama ibu, ucap Yuni sambil menangis terseduh. Kenapa kamu tega berbuat keji terhadap kedua orang tuamu? Apa salah mereka, ha? Tanya Pak Jamal. Saya dibutakan oleh cinta, Pak. Saya selalu merasa tak terima saat ibu dan bapak melarang saya mendekati Mas Yono. Mereka selalu menyalahkan saya, meskipun kehidupan mereka saya yang tanggung. Saya merasa kesal karena meskipun saya sudah menafkahi mereka berdua dari hasil tanaman saya, tapi mereka tetap saja menentang hubungan saya dengan Mas Yono. Apalagi setelah saya mengandung anak Mas Yono, pikiran saya semakin kalut. Pak Jamal terkejut, begitupun dengan warga yang lainnya, sedangkan Yono hanya tertunduk lemas meratapi kesalahannya. Namun, bagaimanapun, Yono haruslah bertanggung jawab dan merawat anaknya saat lahir nanti selama Yuni di penjara. Saya gak bisa maafin kamu sekarang. Tapi kalau kamu menunjukkan perubahan yang lebih baik, insya Allah saya akan maafin kamu. Asal kamu sudah berubah, ujar Pak Jamal. Begitulah kehidupan. Saat kita membuat orang lain terluka, kita harus siap menanggung konsekuensinya. Hari-hari selanjutnya pun dilalui Pak Jamal dengan penuh ketenangan. Nama yang dulu sempat tercoreng, kini sudah pulih sepenuhnya. Bahkan semakin banyak orang yang bersimpati terhadapnya.